Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Logis. Kembali lagi bersama saya Yusran. Sesuai tema kita pada malam hari ini, mungkin teman-teman di layar kaca atau dimanapun teman-teman berada, hari ini sudah hadir seorang perempuan di depan saya. Jadi sebelumnya saya sempat komunikasi dengan beliau. Namanya siapa? Aisyah. Siapa? Aisyah. Aisyah tahu. Jadi namanya Aisyah. Entah backgroundnya sebagai apa, beliau hadir di sini. Nanti kita akan coba cerita, tapi semoga diskusi kali ini lebih masuk akal dibandingkan diskusi-diskusi sebelumnya, dan mungkin agak logis ya. Semoga. Semoga ya. Mungkin untuk pertanyaan awal nih Aisyah ya. Saya ingin bertanya sebenarnya untuk apa Aisyah hadir di meja ini? Untuk apa? Pertama mungkin untuk sharing ya. Untuk sharing. Ketika bicara sharing, mudah-mudahan ya ada output yang bisa dihasilkan dari diskusi hari ini. Pertanyaan kedua, mungkin bukan sekedar pertanyaan, saya harapkan sebagai bentukan stimulus terhadap diskusi hari ini. Ketika Aisyah diundang kedua kalinya dengan hasil diskusi hari ini, apakah Aisyah akan tetap hadir? Contoh hasil diskusinya tidak masuk akal ternyata. Bertemu dengan saya seorang Yusran, ternyata hasil diskusinya tidak masuk akal. Apakah Aisyah akan tetap hadir ketika saya undang? Parameter tidak masuk akalnya itu seperti apa? Contoh ternyata tidak ada hasil kajian ataupun tidak ada data yang bisa dikeluarkan ke orang banyak, atau bahkan tidak ada efek dari hasil diskusi ini. Kalau saya sih sebenarnya diajak diskusi biasanya selalu mau hadir gitu. Kenapa? Karena bagi saya setiap orang punya insight masing-masing dari setiap diskusi. Jadi orang punya masukan, punya sesuatu yang bisa dipelajari, meskipun mungkin bagi orang mungkin ini tidak masuk akal, tapi mungkin bagi saya dapat sesuatu begitu. Entah itu karena bertemu seseorang yang baru saya temui, itu juga merupakan pembelajaran baru bagi saya. Jadi kalau misalnya ada undangan lagi misalnya, ya itu kesempatan baru lagi untuk belajar gitu. Jadi secara utuh sebenarnya semua orang punya peran ya di dunia ini. Jadi siapapun dia, entah latar atau background apapun, mempunyai efek yang baik terhadap entah itu dunia ataupun dimanapun dia tinggal di wilayah tertentu. Berikutnya saya ingin, atau saya tertarik dengan kalimat sharing tadi. Ketika saya bertanya, apa sih sebenarnya yang bisa di-sharingkan oleh seorang Aisyah? Saya tidak perlu bertanya apa, saya tidak perlu Aisyah kesibukannya apa sekarang. Bahkan sekarang mungkin saya tidak tahu Aisyah ini sekarang menjabat sebagai apa. Mungkin latarnya mungkin seorang mahasiswa, seorang pekerja, politikus mungkin. Coba kata sharing sebenarnya apa yang mau di-sharingkan? Kira-kira bisa buat saya tertarik untuk membahasnya atau tidak sih sebenarnya? Sharing sebenarnya banyak ya hal yang bisa kita sharingkan. Tadi sebenarnya sudah sedikit ada gambaran, intro tentang mungkin basically tentang kehidupan sehari-hari, mungkin atau mungkin pengalaman hidup yang pernah ada begitu, atau apapun itu yang pernah yang bisa di-sharingkan seperti itu. Tapi kalau bicara soal apa yang bisa di-sharingkan, mungkin lebih banyak ke pengalaman kali ya. Pengalaman sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi begini, mungkin pertanyaan yang agak menarik tapi tidak masuk akal ketika berada di tengah-tengah diskusi. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Hari ini baik. Kira-kira kabar besok bagaimana? Masih baik? Insya Allah baik. Insya Allah masih baik. Kemarin kabarnya gimana? Baik juga. Baik juga. Jadi semoga selalu baik-baik saja. Kenapa saya bertanya seperti itu? Apa kondisi kira-kira seorang Aisyah menggambarkan kondisi seorang anak muda sekarang? Kondisi anak muda anak muda, entah itu dari segi sosial, politik, serta bagaimana anak muda memandang sesuatu hal. Apakah hal tersebut sudah berada di koridor yang benar, atau seharusnya anak muda itu berpikirnya seperti ini? Ya, coba dari segi pandangan seorang Aisyah ini. Thank you. Jadi kalau misalnya bicara soal anak muda, kalau bagi saya sendiri sih, kita kan bisa lihat dari beberapa generasi ya, misalnya kayak milenial itu ada beberapa rentan usia, ya kan? Terus ada lagi generasi-generasi yang selanjutnya dan seterusnya. Kalau saya sih melihat dari perspektif misalnya pemikiran, kalau sekarang sebenarnya sudah banyak sekali wadah-wadah untuk kita berkembang ya, kayak berkarya, sepertinya lebih terbuka dibanding mungkin masa-masa yang lalu. Gitu, di mana-mana, bahkan sebenarnya berkarya seperti ini pun juga bagian dari berkarya, proses pembelajaran untuk sharing dan informasi ke yang lain, kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi untuk bagian untuk berkarya kayaknya sudah tidak ada batas seperti itu. Tapi kalau untuk misalnya kayak mungkin lebih kepada karakter, mungkin pembawaan diri, atau mungkin lebih kepada personal branding seperti itu mungkin ada yang perlu kita kaji kembali seperti itu. Ada mungkin beberapa, kalau kita lihat nih ya, ada beberapa yang mengatakan bahwa kenapa sih sekarang konten-konten yang dikeluarkan anak muda yang bersifat negatif itu cepat sekali viral misalnya. Yang negatif yang viral, yang positif kurang terpublish. Misalnya kayak menceritakan tentang inspirasi-inspirasi mungkin terpublish, tapi mungkin tidak terlalu booming seperti itu, langsung tiba-tiba viewersnya berapa orang seperti itu. Itu mungkin yang pertama.
Ini bisa menjadi pertanyaan nih, kenapa orang lebih tertarik ke hal-hal yang seperti itu? Pasti orang kayak bertanya, apa gitu? Apa faedahnya dengan karya seperti itu? Seperti itu, dengan karya seperti itu. Jadi itu yang mungkin yang perlu kita bersama-sama pertanyakan sekarang gitu. Kenapa bisa seperti itu untuk anak muda sekarang? Kayak gitu. Muncul pertanyaannya, ketika saya mengatakan kata netizen, apa yang ada di pikiran seorang Aisyah? Netizen, kalau yang bagi saya yang saya kenalin, apapun pandangan dari kacamata seorang Aisyah ini. Iya. Netizen itu berarti ya orang secara publik, secara banyak, tapi memang yang aksesnya bisa ke media sosial. Makanya biasa orang bilang kalau di media sosial itu para netizen atau pemirsa-pemirsa yang melihat di balik di depan layar lah ya, entah itu layar YouTube misalnya atau apapun itu, HP, sosial media dan sebagainya, kayak gitu. Jadi sebenarnya pola pikir orang berbeda-beda. Cara menciptakan karya pun sebenarnya berbeda. Saya mau minta sesuatu dari Aisyah. Ketika ada karya yang sebenarnya tidak baik, negatif, seperti yang dikatakan seorang Aisyah. Tapi sebenarnya menurut orang yang menciptakan karya ini karya yang sangat berdasarkan dari mindset saya. Ini dari hasil pola pikir saya, ini berdasarkan kondisi yang ada. Kondisi yang ada contohnya, orang lagi suka prank contohnya. Iya, benar banget. Jadi saya harus buat prank contohnya di akun YouTube. Jadi sebenarnya secara tidak langsung hal tersebut membuat banyak orang atau istilahnya kalangan yang menciptakan hal yang sama. Tapi pandangan netizen sebenarnya tidak baik. Sementara orang ini sedang berkarya. Sebenarnya yang salah orang di depan layar seperti yang dikatakan oleh Aisyah tadi, netizen itu, atau sebenarnya pola pikir yang membuat konten tersebut yang masih belum luas. Jadi sebenarnya mungkin bisa dilihat seperti ini. Setiap orang kan pasti punya kebebasan untuk berkarya ya. Saya sepakat dengan itu. Sepakat ya, apapun di bidang apapun. Nah, tapi sekarang kita kan tinggal di negara yang terikat dengan hukum misalnya pertama. Kemudian etika, adat istiadat, sosial budaya. Ada banyak sekali moral-moral yang juga perlu kita perhatikan terkait dengan sosial budaya. Nah, itu yang mungkin perlu untuk disosialisasikan atau perlu untuk dipahami oleh anak muda. Apakah kita betul-betul membuat karya yang tidak melanggar paling tidak etika berkomunikasi, adab kita menyampaikan informasi melalui mungkin tadi disampaikan channel YouTube prank misalnya yang sekarang lagi viral sekali sampai ada yang masuk di tindak pidana karena perilakunya seperti itu. Gitu. Saya lanjut lagi. Sebenarnya secara langsung ada hal yang harus bukan diubah sebenarnya. Ada yang harus diberikan edukasi sedikit terhadap anak muda bahwa berkarya tidak ada batasannya. Tapi kita berada di negara yang punya batasan. Batasan hukum, batasan sosial budaya, adab dan lain-lain. Bahkan ketika bicara Indonesia, otomatis adat dan istiadatnya kuat. Sebelumnya ada aturan secara hukum, ada adat istiadat yang mengikat bangsa Indonesia. Jadi ketika bicara anak muda lagi nih, Aisyah, saya ingin bertanya, peran anak muda seharusnya seperti apa di tahun 2020? Peran anak muda ya. Di tahun itu di bidang teknologi atau di bidang sosial misalnya. Kalau saya sih sebenarnya peran anak muda di tahun 2020 itu sebaiknya bagaimana caranya untuk selalu menciptakan inovasi-inovasi yang terbaru. Maksudnya terbaru bukan berarti ide baru, tapi bisa modifikasi ide-ide sebelumnya. Mungkin saya basically karena pernah pengalaman di bidang itu juga, bagian inovasi, membuat ide dan seterusnya. Dan menurut saya masalah itu banyak sekali di dunia ini ya, di Indonesia. Jadi bagaimana supaya anak muda itu bisa peka. Peka itu dengan apa? Dengan kita empati terhadap kondisi sosial masyarakat. Atau mungkin kita empati terhadap masalah ekonomi misalnya dialami oleh masyarakat, atau mungkin tadi perkembangan teknologi itu berasal dari apa yang kita rasakan. Kemudian nanti masuk kepada bagaimana supaya dia peka, lalu kita membuat ide, inovasi dan berikan kontribusi pada masyarakat kayak gitu dari bidang masing-masing. Sepakat. Aisyah. Saya sempat mungkin komunikasi di belakang layar ya bahwa Aisyah ini seorang mawapres, mahasiswa prestasinya Universitas Hasanuddin di tahun 2018. Tolong berikan istilahnya koneksi antara anak muda dan hal yang telah dilakukan oleh seorang Aisyah yaitu mawapres. Sebenarnya anak muda harus pintar gak sih? Atau harus pintar sebenarnya? Jadi secara tidak langsung ketika anak muda pintar otomatis banyak karya yang akan diciptakan. Tapi bagaimana pandangan seorang Aisyah ketika melihat anak muda yang kerjaannya hanya kuliah saja? Kemudian setelah kuliah, kerja tugas, pulang, tidur. Berikut, mungkin entah esok hari, lusa, seperti itu terus kerjaannya. Bagaimana pandangan seorang Aisyah? Jadi kalau misalnya bicara kita kaitkan lagi dengan mawapres ya, kalau salah satu pemilihan gitu katanya mahasiswa berprestasi di Universitas Hasanuddin. Di Universitas Hasanuddin dengan beberapa indikator penilaian ya dari akademik, organisasi dan prestasi. Kayak gitu. Kalau saya sih melihatnya
untuk tadi mahasiswa yang misalnya kuliah pulang, orang bilangnya kubu-kubu ya. Ada juga kura-kura lah. Oh, apa nih? Kura-kura. Kuliah rapat. Oke, jadi lebih ke organisasi mungkin kayak gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya, kalau dari peran dari mahasiswa berprestasi, kita kan memang bukan diajar sih, tapi kayak gimana caranya kita dampingi supaya bisa berikan kontribusi pada bidang masing-masing. Kayak gitu, misalnya kayak kita buat karya tulis ilmiah, kita buat riset, terus kita juga berprestasi di bidang masing-masing. Nah itu adalah bagian kontribusi kita sebagai seorang mahasiswa. Kalau tadi bicara soal cerdas atau tidak, pintar atau tidak, parameter pintar kan apakah secara kognitif saja. Kita harus melihat secara luas dari attitude-nya juga, itu bisa pribadinya, ketika tuturnya baik. Tuturnya baik juga, kemudian mampu juga untuk patuh pada misalnya administrasi, kemudian banyak lah yang bisa kita lihat, tidak hanya sekedar pintar kognitif saja. Saya ingin bertanya nih Kak Aisyah, ketika bicara Mawapres, sebenarnya Aisyah ikut Mawapres dalam ajang eksistensi diri atau mengembangkan karakter atau skill sebenarnya. Jangan sampai ternyata Aisyah ikut Mawapres, wah saya harus dikenal sama masyarakat Unhas. Saya harus menunjukkan eksistensi diri saya bahwa saya ada di Unhas kawan-kawan. Jadi saya harus ikut Mawapres. Apakah Aisyah seperti atau sebenarnya tidak? Saya lebih ke yang kedua tadi, pengembangan skill ya. Jadi misalnya mungkin saya sedikit cerita ya. Jadi perwakilan psikologi itu belum, maksudnya dulu, dari psikologi? Iya, dari psikologi. Biasa, jadi dari psikologi. karena dari psikologi UNAS sendiri itu masih jurusan baru ya. Jadi 2012 memang dari 2012 baru okay. starting pertama. Jadi kayak baru waktu itu saya masuk Mawapres kayaknya baru 5 tahun yang lalu ada psikologi, dan memang dari secara histori itu belum ada dari perwakilan psikologi yang naik ke Mawapres fakultas dulu lah. Dari awal didirikannya. Karena memang mungkin pertama kita masih belum banyak akses untuk masuk ke prestasi-prestasi kayak gitu. Jadi dari situlah saya tertarik gitu kan, ketika diberitahu tentang ajang pemilihan mahasiswa berprestasi. Sebenarnya ini apa gitu kan? Apakah cuma label eksistensi seorang, diri? Ini dipajang fotonya kayak gitu, atau seperti apa? Ternyata saya telusuri, ternyata di dalamnya ada akademi Mawapres juga, ada sebuah pelatihan di dalamnya. Disekolahkan di dalam? Iya, bukan disekolahkan secara formal sih, tapi paling tidak ada wadah gitu untuk mengembangkan apa yang sudah kita punya sebelumnya supaya lebih berkembang kayak gitu. Jadi bagi saya lebih banyak ke pengembangan skill, karena kita bertemu sama background yang berbeda dari diri kita sendiri. Tapi kan secara tidak langsung sebenarnya apakah istilahnya proses pemilihan atau delegasi atau apapun sifatnya itu yang terjadi dalam sistem kompetisi di Mawapres, apakah menciptakan sistem persaingan di dalamnya? Contoh, saya harus lebih pintar dari dia, otomatis skill saya harus lebih. Apakah hal tersebut menjadi ajang kompetisi? Anak Unhas harus pintar, otomatis ajang kompetisi yang ada di Mawapres sangat tinggi. Apakah itu yang terjadi di Mawapres tahun 2018? Tahun 2018 waktu kompetisi pertama, waktu kita masuk di fakultas dan juga universitas, memang pertama kompetisi. Saya boleh jujur, pertama memang kompetisi. Saya harus menang. Iya, jadi memang kan dia, enggak sampai jatuhkan sih, cuma paling tidak saya membawa nama fakultas nih. Jadi kayak paling tidak berat juga sih bebannya ya kan, karena dari pihak fakultas juga ya pasti taruh ekspektasi yang tinggi pada kita. Apalagi orang terbaru atau fakultas atau prodi yang baru masuk di Mawapres, yang kayak ini bisa nggak sih kayak gitu kan. Jadi kayak ini bisa nggak sih mewakili fakultas, ada sedikit rasa-rasa yang kayak benar nggak sih, kita percaya diri nggak sih kayak begini ya kan, belum ada historinya sebelumnya. Kembali lagi ke mental diri. Mental diri, apakah kita betul berani dan percaya diri untuk itu kayak gitu. Jadi itu sih pertama. Jadi sangat-sangat ini dulu kayak. Jadi begini Aisyah. Sebenarnya Aisyah sekarang berpikir untuk mencapai hasil sebenarnya ya, berdasarkan hasil yang saya bilang tadi. Entah berpikir bahwa prosesnya itu kembali ke diri saya. Tapi hasilnya otomatis mengangkat nama prodi, yaitu nama psikologi. Prodi ataupun fakultas. Tapi secara kompetisi ada. Ya, kompetisi ada jujur. Mungkin saya ingin bertanya kembali ke Aisyah, sebenarnya hal tersebut menjadi ajang kompetisi untuk diri Aisyah atau ajang kompetisi untuk masa depan Aisyah sebenarnya? Kalau sudah tidak langsung kan secara kompeten, Aisyah sudah bisa menjadi juara 3 alhamdulillah di Mawapres. Tapi secara efek teman-teman yang aktif di dunia lomba ketika menjadi mahasiswa, apakah sekarang masih berefek di Aisyah ketika sekarang sudah menginjak semester 10? Ya, sudah semester akhir lah ya. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin adik-adik yang akan menginjakkan dirinya ke langkah-langkah kompetisi yang ada di universitas, nasional, ataupun internasional, apakah hal tersebut berefek untuk dirinya ke depannya? Apakah Aisyah sekarang berpikir saya ikut Mawapres untuk diri saya ke depannya? Bagaimana pandangan Aisyah ketika mendengar kalimat itu? Kalau saya sih sebenarnya melihat bahwa ini Mawapres salah satu ajang buat saya untuk berkembang ya tadi untuk diri ya, untuk diri. Terlepas tadi ada fakultas, kompetisi dan seterusnya ya, tapi untuk diri. Karena saya melihat sekali ini sekarang. Saya pernah bicara sama teman-teman. Waktu itu saya ikut kompetisi di semester sekarang. Saya masih ikut beberapa kompetisi. Selain Mawapres kan 2 tahun yang lalu kan kalau Mawapres. Tapi akhir-akhir ini sebagai mahasiswa akhir pun juga saya masih beberapa kali ikut kompetisi. Lomba, ya paling lomba esai, lomba-lomba
poster apa segala macam ya, poster edukatif. Terus ditanya nih sama teman, kenapa sih masih mau ikut padahal masih akhir? Itu pertanyaannya. Kenapa gitu kan? Bagi saya berkarya itu tidak bisa terbatas atas dasar bahkan tahun usia, atau angkatan. Apapun itu, iya, mungkin orang akan bertanya kenapa sih kayak orang bilang kayak sekarang udah mahasiswa akhir ya, oke saya fokus juga di tugas akhir gitu kan. Tapi bagi saya ada ide nih yang saya mau salurkan gitu kan, dan ada wadahnya gitu. Nah, di semester 10 nih sekarang seorang Aisyah mahasiswa akhir lah yang lagi skripsi ya sekarang. Semoga lancar ya skripsinya. Amin. Bagaimana caranya menyeimbangkan antara waktu otomatis ketika berangkat dari semester 10, Aisyah sudah melalui jenjang lembaga kemahasiswaan. Betul sekali. Dan ternyata sudah melalui tahap prestasi juara 3 di Mawapres. Oke, silakan berikan tips atau sebenarnya apa sih mungkin saran-saran atau apapun masukan yang bisa diberikan kepada teman-teman yang lagi nonton sekarang. Masukan untuk membagi waktu sebenarnya ketika bicara manajemen otomatis kita harus membagi waktu, schedule dan lain-lain. Kembali lagi bagaimana caranya untuk menciptakan zona nyaman untuk diri sendiri. Bagaimanapun hebatnya apa yang telah kita lakukan, kalau tidak nyaman pasti kita tinggalkan. Silakan, mungkin saya harap hal ini menjadi masuk akal terhadap teman-teman yang lagi nonton sekarang. Karena secara tidak langsung, sebenarnya diskusi ini harapannya logis dan masuk akal. Kenapa? Karena diskusi-diskusi sebelumnya mungkin kita bicara tentang sosial budaya yang fokusnya mungkin satu sudut pandang saja. Tapi harapan saya Aisyah bisa menciptakan stimulan kepada adik-adik mungkin yang sekarang lagi nonton bahwa ternyata seorang perempuan itu bisa jadi seperti ini. Saya saja laki-laki tidak pernah mengikuti yang namanya Mawapres. Jadi jangan sampai ternyata masih ada untuk angkatan 2014. Saya akan ikut ketika setelah berdiskusi dengan seorang Aisyah. Silakan, bagaimana caranya untuk membagi waktu? Ini bicara soal manajemen waktu ya. Ini pertanyaan yang mungkin sering juga ditanyakan ke saya. Kalau masalah manajemen waktu memang pertama untuk cara bisa masing-masing orang biasa beda. Cara secara teknisnya ya, secara gaya belajar itu bisa beda karena tiap orang kan beda kan. Kalau dari saya sendiri, cara pertama kita perlu pandang dulu bahwa dunia kampus itu dunia yang penuh dengan karya. Dimanapun apapun teman-teman mau ikut setiap sudut, sisa kita yang maksimalkan dan buka peluang itu. Kalau mau dibilang kayak apa sih kampus cuman kuliah dan sebagainya, kalau bagi saya sebenarnya kuliah plus berkarya kayak gitu. Jadi bisa ikut event, conference dan sebagainya, lomba dan apapun itu kayak gitu. Jadi tips pertama itu saya selalu terapkan yang namanya dalam berkegiatan, saya selalu terapkan namanya here and now. Here and now itu jadi konsep di mana saya sekarang berada di sini dan sekarang gitu kan. Jadi biar ketika misalnya saya punya jadwal mungkin ya 5 misalnya sehari ya, anggaplah skenarionya seperti itu. Karena saya terapkan here and now di tiap waktu ketika saya berada, misalnya sekarang saya ada di sini, berarti saya here and now di kegiatan ini, meskipun kedepannya mungkin 2 jam ke depan ada kegiatan lagi. Saya di mana? Dengan ada konsep seperti itu, paling tidak kita optimal di tiap kegiatan. Ada juga kan tipikal orang yang betul, ada juga orang tipikal orang yang mungkin selesai satu, belum selesai satu, pikir yang satu, jadinya yang satunya nggak optimal. Bahkan tertinggal juga. Jadi tidak ada yang menjadi hal-hal yang tidak ada yang optimal di antara semuanya. Schedule-nya tidak berjalan dengan baik. Misalnya ketika kita menjadi panitia di satu tempat atau ikut lomba di event yang lain. Bahkan kita ambil lagi setelah mungkin yang satu belum selesai, dibungkus lagi yang satu, jadinya campur-campur, bertabrakan bahkan kayak gitu. Itu yang pertama ya. Jadi mungkin ini juga bisa jadi masukan buat teman-teman, selalu pasang here and now gitu kan, konsep here and now. Kemudian yang kedua itu kalau misalnya bicara untuk bikin planning nih, kan banyak kan orang yang bikin planning ada kuadran 4, penting mendesak, gitu mendesak, kan? Atau mendesak sekali. Mendesak sekali, atau mungkin penting tapi ya tidak terlalu mendesak. Itu sangat dibantu waktu saya masih awal-awal, waktu maba juga sih, tapi 2-3 tahun pertama perkuliahan. Tapi sekarang justru saya tidak buat planning lagi, jadi sudah automatically di dalam pikiran. Gitu. Dulu itu masih pakai kertas-kertas. Bahkan di malam hari, jadwal saya kayak gini. Sekian. Tapi mungkin karena terbiasa untuk membuat jadwal persistematis waktu per waktu, itu jadinya kayak automatically di dalam diri apa yang saya lakukan besok dengan jangka waktu seperti apa. Itu bisa diterapkan. Tapi bagi teman-teman yang misalnya baru pertama, itu boleh menulis dulu di dalam kertas planning, jadwal, bikin schedule, weekly planner, agenda itu sangat membantu sih sebenarnya buat lebih semangat juga menghadapi kegiatan. Otomatis harus konsisten dengan jadwal yang telah dibuat. Karena kalau tidak konsisten dan tidak percaya diri, otomatis semua akan buyar. Semuanya akan buyar. Tidak berjalan sesuai rencana ya. Betul Aisyah. Sekali. Saya dengar juga Aisyah sekarang aktif sebagai mentor di Amsterdam Institute. Nah, lagi-lagi tentor atau mentor? Tentor namanya. Tentor. Apapun itu istilahnya, yang pasti secara tidak langsung di sisi lain Aisyah tetap membagi ilmu. Esensi ilmu kan sebenarnya ketika untuk diri sendiri apa gunanya? Mending dibagikan. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Itu yang saya terapkan. Jadi sebenarnya saya harapanku di malam hari ini, semoga malamnya tidak sendu terhadap hasil diskusi kita. Saya dengar Aisyah sekarang lagi menyusun skripsi sebenarnya. Betul banget. Apakah ketika berangkat dari jenjang semester 10 Aisyah tidak tertinggal?
ketika berbicara seorang perempuan sudah masuk di angka semester 10 betul. Dan sekarang masih menyusun skripsi. Bagaimana seorang Aisyah, seorang perempuan membangun mental yang baik dan bertahan sampai sekarang, bahkan masih bisa senyum hingga saat ini. Jadi saya harus sama nangis. Boleh. Boleh. Bebas ekspresi kan sekali lagi. Betul banget. Iya, jadi betul ya. Jadi banyak juga sih sebenarnya bertanya seperti itu tentang penyelesaian studi nih. Ini kan kayaknya pertanyaan yang selalu tanya, kapan selesai gitu kan? Kapan wisuda gitu kan? Pertanyaan yang selalu ini, ya selanjutnya dan seterusnya ya. Dan kalau saya sih sebenarnya pertama, saya selalu mengisi waktu-waktu saya selain fokus ke tadi tugas akhir, akademik. Saya juga tadi ada yang mengajar, ada juga berapa ikut project, bangun project. Jadi istilahnya tidak kosong-kosong amat gitu. Jadi at least paling tidak saya tidak sangat tidak terlalu orang biasa bilang kayak kalau misalnya kita hanya fokus ke satu misalnya kayak gitu, itu takutnya buat kita misalnya mentalnya kayak wah saya berada di ruangan ini saja otomatis mental saya kayak gitu, apalagi kalau banyak distraksi dari luar, otomatis kurang ke hal yang lain. Kayak gitu, tapi paling tidak tetap fokusnya di yang menjadi kewajiban saya. Kayak gitu, sering ditanya nih kayak gitu, tapi kalau saya sih saya bilangnya saya selalu punya prinsip bahwa oke lah, mungkin bagi orang terlambat dari standar yang orang bikin. Ini standar orang ya. Seorang perempuan semester 8 bahkan bisa sudah bisa ya. Jadi dari saya sendiri, saya biasa bilangnya kayak cepat atau lambat, yang penting tidak pernah berhenti. Gitu. Jadi tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Bukan pada waktunya. Bukan cepat ya, gitu kan. Jadi tepat pada waktunya. Yang penting kita selalu percaya bahwa kita tidak pernah berhenti dari proses dan tidak pernah lari. Bahkan sesuai rencana mungkin. Iya, sesuai rencana. Jadi maksudnya tidak pernah lari kan, banyak juga orang yang menyelesaikan tugas akhir tapi akhirnya lari dari tugas akhir itu betul-betul tidak menyentuh. Iya, jadi betul-betul meninggalkan 1 tahun karena mungkin pergi mencari jati diri misalnya, kayak gitu. Saya ingin bertanya ke Aisyah, apakah semua itu di menginjak angka, mungkin usianya Aisyah sekarang berapa? 22. Apakah atau usia berapa Aisyah mulai merencanakan hal tersebut? Apakah mulai dari SMA mungkin sudah merencanakan bahwa saya harus seperti ini? Maksudnya mungkin ketika menginjak bangku kuliah baru Aisyah mempunyai pola pikir seperti ini? Sebenarnya waktu dari SMA maksudnya sudah beberapa ikut organisasi ya, jadi istilahnya untuk kayak pembagian waktu itu sudah mulai bisa di manage mulai dari SMA, tapi saya rasa lebih berkembang pada saat kuliah. Jadi pada saat saya starting kuliah, saya mulai lagi untuk membangun konsep saya mau seperti apa nanti, menjadi seorang mahasiswa seperti apa, nanti untuk lulus studinya seperti apa, lanjutnya lagi seperti apa. Gitu. Jadi mungkin pertanyaan terakhir nih Aisyah sebenarnya, apa bedanya seorang Aisyah sekarang dengan saya yang ada di depan Aisyah? Bedanya ya. Bedanya. Tak perlu pandang gender. Kita sekarang seorang manusia yang disatukan oleh pola pikir. Karena ketika bicara perempuan dan laki-laki otomatis berbeda dari dulunya. Ketika berbicara aktivitas dan mungkin prinsip dari seorang Aisyah anak psikologi 2015. Bagaimana atau apa yang berbeda sebenarnya? Kenapa saya bertanya seperti itu? Jangan sampai ternyata seseorang menciptakan idola yang baru, akhirnya dia melupakan dirinya. Banyak orang yang seperti itu. Mereka membohongi diri sendiri dengan mengikuti para K-pop contohnya. Warna rambutnya merah, saya juga merah. Ternyata secara langsung mereka menciderai kepercayaan dirinya sendiri, identitas dirinya. Saya harap Aisyah tidak seperti itu. Aisyah harus tetap bertahan dengan dirinya Aisyah yang mempunyai jadwal mungkin serta rencana yang berjalan di usia 22 tahunnya. Betul. Kembali ke pertanyaan, apa bedanya Aisyah dan saya? Bedanya ya. Tadi kan satu kata saja. Mungkin pola pikir itu masih 2 kata. Apa ya? Walaupun dalam satu kesatuan. Dalam satu kesatuan ya, gabungan kata ya. Pembawaan. Teman-teman ya, Sobat Logis, sebenarnya banyak hal yang harus kita perhatikan ketika ingin menjalani hidup ya Aisyah. Betul banget. Tinggal bagaimana teman-teman mengaturnya, kemudian emergency rescue prosedurnya pun harus ada. Ketika planning A tidak bisa dilaksanakan, harus ada planning B. Seperti itulah kehidupan sebenarnya. Yang pasti jalani, nikmati dan kembangkan. Selesaikan yang telah dimulai. Semoga diskusi ini masuk akal. Terima kasih Aisyah. Semoga sukses dan apapun yang dilakukan selalu berjalan dengan lancar. Sehat selalu. Salam sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.